Aku adalah seorang remaja yang cukup rajin di sekolah. Namun aku juga bukan murid yang jenius, dibilang pintar tidak namun dibilang bodoh juga tidak. Guru-guru menyukaiku. Dan teman-teman menganggapku sebagai orang yang asyik diajak ngobrol. Aku suka bergaul. Tapi ada satu hal yang membuatku berbeda dari kebanyakan teman seusiaku. Aku tidak suka pacaran. Bukan berarti aku tidak pernah didekati. Beberapa teman laki-laki pernah mencoba mendekatiku. Ada yang kirim pesan setiap hari. Ada yang sengaja duduk di dekatku saat jam istirahat. Bahkan ada yang terang-terangan menyatakan perasaannya. Tapi, anehnya, aku tidak pernah tertarik pada mereka. Justru, aku menyukai seseorang yang aku tahu tidak mungkin menyukaiku balik. Dia bukan orang yang sering berbicara denganku. Bahkan mungkin dia tidak menyadari keberadaanku. Suatu hari, ada seorang cowok dari sekolah lain yang tiba-tiba menunjukkan ketertarikan padaku. Aku sendiri tidak mengenalnya. Tapi menurut teman-temanku, dia adalah teman lama dari salah satu teman dekatku di SMA. Dulu, mereka berdua satu sekolah saat SMP. Namun, setelah lulus, mereka memilih jalan yang berbeda. Temanku sekarang bersekolah di SMA yang terkenal di kota ini. Sementara cowok itu melanjutkan pendidikannya di SMK. Entah bagaimana, dia tahu tentangku. Mungkin karena sering melihatku bersama temannya itu. Yang jelas, dia mulai mengirim pesan, mencoba mengajak kenalan, bahkan sesekali menunggu di depan sekolahku. Teman-temanku mulai menggoda, mengatakan kalau aku beruntung ada seseorang yang begitu gigih mendekati. Tapi aku tetap sama, tidak tertarik. Aku hanya tersenyum setiap kali mereka membahasnya, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Suatu hari, cowok dari SMK itu meminta nomorku kepada temanku. Teman yang dulu satu SMP dengannya dan sekarang sering jalan denganku. Awalnya, temanku ragu memberikannya, karena dia tahu aku bukan tipe orang yang suka berurusan dengan hal-hal seperti ini. Aku kasih nomor dia nggak nih? Tanya temanku saat kami sedang duduk di kantin. Aku menghela napas pelan. Jujur saja, aku tidak ingin menyinggung perasaan siapapun. Tapi aku juga tidak ingin terjebak dalam situasi yang tidak aku inginkan. Terserah kamu aja, jawabku akhirnya. Tapi aku nggak janji bakal ngerespon kalau dia chat. Temanku hanya mengangguk. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan memberikan nomor itu atau tidak. Yang jelas, aku tetap menjalani hariku seperti biasa, tanpa peduli dengan perasaan cowok itu. Namun, malamnya, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomornya tidak dikenal. Hai, ini aku. Aku minta nomor kamu dari temenmu. Boleh kenalan? Aku menatap layar beberapa detik, lalu meletakkan ponselku tanpa membalas. Keesokan harinya di sekolah, temanku langsung menemuiku begitu aku tiba. Wajahnya terlihat penasaran, seolah-olah dia sedang menunggu jawaban dari sesuatu yang penting. Kemarin dia ngechat kamu, kan? Tanyanya sambil menyenggol lenganku. Kok nggak dibalas? Aku pura-pura mengernyit bingung. Chat, aku nggak baca pesan masuk. Mungkin kelewat. Jawabku santai. Padahal, aku berbohong. Aku jelas melihat pesannya tadi malam. Aku bahkan sempat menatap layar cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Aku memang sengaja tidak mau membalas. Temanku menghela napas, lalu menatapku dengan ekspresi setengah kesal. Masa sih? Padahal dia nanyain kamu terus. Kayaknya dia serius deh, katanya, mencoba meyakinkanku. Aku hanya tersenyum kecil. Ya udah, nanti kalau aku sepulang sekolah. Saat aku membuka ponsel, aku melihat notifikasi pesan masuk lagi, dari nomor yang sama. Aku membukanya dengan sedikit kesal. Isi pesannya panjang-panjang, dan jumlahnya cukup banyak. Hai, kamu udah pulang sekolah? Maaf kalau aku ganggu. Aku cuma mau kenalan aja. Beneran deh, aku nggak ada maksud apa-apa selain mau ngobrol. Kalau kamu nggak nyaman, bilang aja. Aku nggak maksa kok. Tapi aku penasaran, kenapa sih kamu nggak pernah balas chat aku? Aku mendengus pelan. Aku tidak suka jika seseorang terlalu memaksakan komunikasi, apalagi saat aku jelas-jelas tidak tertarik. Tapi karena pesannya terus masuk dan semakin banyak, akhirnya aku mengetik balasan, singkat saja. Iya, hanya itu, tidak ada tambahan kata lain. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya setelah akhirnya mendapat balasan dariku. Beberapa detik kemudian, dia langsung membalas. Wah, akhirnya kamu balas juga. Kamu lagi apa? Aku menatap layar ponselku dengan malas. Sepertinya, dia tidak sadar kalau aku membalas hanya karena kesal. Awalnya, aku hanya membalas chatnya karena kesal. Tapi lama-kelamaan, aku mulai terbiasa. Pesan-pesan darinya selalu muncul setiap hari. Dan tanpa sadar, aku mulai membalas dengan lebih banyak kata. Dia ternyata cukup asyik diajak ngobrol. Obrolannya ringan, tidak membosankan. Dan dia tidak terlalu memaksakan diri. Kadang-kadang dia melontarkan lelucon yang membuatku tersenyum kecil tanpa sadar. Sampai suatu hari, pulsaku habis saat sedang asyik chatting dengannya. Aku tidak langsung isi ulang, karena memang sedang malas keluar rumah. Aku pikir, biarlah obrolan terhenti dulu.
Tapi tak lama setelah itu, ada pesan masuk dari nomor yang sama. Kok tiba-tiba nggak balas? Aku mengetik balasan singkat. Pulsaku habis. Nanti lagi chatan. Tak sampai 5 menit, dia membalas lagi. Tunggu sebentar, aku bingung. Tunggu untuk apa? Namun beberapa menit kemudian, aku mendapat notifikasi bahwa pulsaku telah terisi. Udah aku isiin, biar kita bisa lanjut ngobrol, tulisnya. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ini pertama kalinya ada seseorang yang begitu perhatian padaku. Kan pulsaku, hari-hari selalu chat dia juga balas chatku sangat cepat meskipun aku balas chat dia lama. Seiring waktu, kami semakin sering chatting. Awalnya aku hanya membalas karena bosan, tapi sekarang aku mulai menikmati obrolan kami. Dia selalu ada, membalas chat dengan cepat, bahkan ketika aku sengaja membalasnya lama. Setiap kali pulsaku habis, dia tanpa ragu langsung mengisikan. Aku sudah beberapa kali menolak, bilang kalau aku bisa isi sendiri. Tapi dia selalu punya alasan. Nggak apa-apa, aku senang bisa bantu. Anggap aja ini biar kita bisa terus ngobrol. Aku nggak minta balasan apa-apa kok, cuma pengen kamu tetap chat aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia benar-benar baik dan perhatian. Aku yang dulu tidak tertarik, perlahan mulai terbiasa dengan kehadirannya. Aku mulai merasa ada yang kurang kalau sehari saja tidak chatting dengannya. Dan kini, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mulai menyukai dia? Waktu terus berlalu, dan tanpa sadar, hubungan kami semakin dekat. Setiap hari kami bertukar pesan, saling berbagi cerita, dan meskipun aku tidak pernah mengatakan apapun, aku tahu dia sangat menyukaiku. Hingga suatu hari, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya. Aku suka sama kamu. Dari awal aku chat, aku udah tertarik. Tapi sekarang aku makin yakin kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aku menatap layar ponsel cukup lama. Jujur, aku tidak terkejut. Aku tahu perasaan itu ada sejak lama. Tapi masalahnya, aku sendiri tidak yakin dengan perasaanku. Aku tidak bisa bilang aku mencintainya. Aku tidak pernah merasakan debaran seperti yang dulu kurasakan pada orang yang aku suka. Seseorang yang tak mungkin membalas perasaanku. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan semua kebaikan yang telah dia lakukan. Dia selalu ada, selalu membalas chatku cepat, dan selalu peduli padaku. Bahkan, dia sering mengisi pulsaku tanpa diminta, memastikan agar kami tetap bisa ngobrol. Akhirnya, dengan hati yang masih ragu, aku mengetik balasan. Iya, aku menerimanya, bukan karena aku benar-benar menyukainya, tapi karena aku merasa tidak enak menolak setelah semua yang dia lakukan untukku. Setelah resmi berpacaran lewat HP, akhirnya kami memutuskan untuk bertemu secara langsung. Selama ini, aku hanya mengenalnya lewat pesan dan suara. Jadi ada sedikit rasa canggung saat membayangkan pertemuan pertama kami. Dia mengajakku pergi ke kota untuk kencan pertama. Karena kami sama-sama anak desa, perjalanan ke kota bukan hal yang dekat. Butuh beberapa kilometer untuk sampai ke sana. Tapi dia sudah menyiapkan semuanya. Ayo kita nonton di Hoya-Hoya. Aku yang traktir, katanya dengan antusias. Aku mengiyakan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku benar-benar bertemu dengan seseorang yang selama ini hanya ku kenal lewat layar ponsel. Hari yang dinantikan pun tiba. Dia datang menjemputku dengan motornya. Awalnya, aku masih canggung, tapi dia terus mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan sepanjang perjalanan. Sesampainya di kota, kami langsung menuju bioskop Hoya-Hoya. Tempatnya ramai, dipenuhi orang-orang yang juga ingin menonton. Dia membelikan tiket, bahkan membelikanku popcorn dan minuman tanpa ku minta. Saat film dimulai, aku melirik ke arahnya. Dia terlihat fokus menonton, sesekali tersenyum atau tertawa saat ada adegan lucu. Aku sendiri masih merasa aneh. Aku bersamanya sekarang, tapi benarkah aku benar-benar menginginkannya? Setelah selesai menonton, kami pun pulang. Malam mulai larut, dan aku mulai merasa sedikit gelisah. Aku memang suka keluar malam, tapi biasanya hanya sampai jam 10 saja. Itu pun aku lebih sering pergi bersama sepupu-sepupuku. Aku tahu betul, kalau aku pulang lewat dari jam 10 atau bahkan jam 11 malam, kakak-kakak sepupuku yang laki-laki pasti akan mulai mengintai. Mereka selalu menjaga kami dengan ketat, dan kalau ada cowok yang berani mengantar kami pulang terlalu malam, akibatnya bisa fatal. Bukan cuma dimarahi, tapi cowok itu bisa saja dipukul. Aku melirik jam di ponsel. Sudah hampir jam 10. Aku mulai merasa resah. Tapi dia sepertinya tidak menyadari. Masih mau jalan-jalan dulu? Tanyanya santai. Aku langsung menggeleng. Enggak, udah malam. Kita pulang aja. Dia tampak sedikit kecewa, tapi tidak membantah. Kami pun segera bergegas pulang. Di sepanjang perjalanan, aku terus berharap agar kami sampai tepat waktu. Aku tidak ingin ada keributan hanya karena pulang terlalu malam. Tapi saat hampir sampai di desaku, aku melihat dari kejauhan ada beberapa sosok berdiri di pinggir jalan. Aku langsung mengenali mereka, sepupu-sepupuku, dan mereka tampak tidak senang. Malam itu, kakak-kakak sepupuku hanya diam. Mereka belum mengambil tindakan, tapi aku tahu mereka memperhatikanku. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh curiga, seolah-olah mereka sedang menilai apakah cowok yang mengantarku ini pantas atau tidak. Seiring waktu, aku dan pacarku semakin sering keluar malam, tapi aku tetap menjaga batas waktu, agar tidak menimbulkan masalah.
Kami biasanya hanya jalan-jalan santai di sekitar kota atau nongkrong sebentar di tempat makan. Dalam seminggu, kami bisa keluar sampai 3 kali. Awalnya, sepupuku tidak banyak bicara, tapi aku mulai menyadari kalau mereka selalu memperhatikanku. Entah itu menanyakan aku pulang jam berapa, atau sekadar mengingatkan agar aku hati-hati. Sampai akhirnya, suatu pagi, salah satu kakak sepupuku berbicara serius denganku. Kamu masih sekolah. Jangan sering-sering keluar malam, katanya dengan nada tegas. Boleh jalan-jalan, tapi minimal seminggu sekali aja. Jangan keseringan. Aku diam mendengar ucapannya. Kami bukan melarang, tapi kami khawatir. Takut terjadi hal yang nggak diinginkan. Lanjutnya, aku tahu mereka peduli. Mereka bukan hanya sekadar menegur, tapi benar-benar ingin melindungiku. Saat itu, aku hanya bisa mengangguk pelan. Setelah mendapatkan peringatan dari kakak sepupuku, aku mulai membatasi diri. Aku memutuskan untuk tidak keluar malam dulu untuk sementara waktu. Suatu hari, aku memberitahu pacarku, kayaknya sekarang kita jangan keluar dulu deh. Dia langsung bertanya, kenapa? Aku tidak ingin menjelaskan tentang sepupuku atau peringatan mereka. Aku tidak mau dia merasa terbebani atau berpikir bahwa dia adalah masalahnya. Jadi, aku hanya berkata santai. Lagi malas aja. Banyak tugas sekolah juga. Dia tidak banyak bertanya lagi. Oh, ya udah. Kalau kamu sibuk, nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa, kabarin aja ya. Aku mengiyakan. Hari demi hari berlalu. Dan hampir sebulan penuh kami tidak bertemu. Kami masih sering chatting, tapi rasanya mulai berbeda. Dulu, aku selalu menunggu pesan darinya. Tapi sekarang aku mulai terbiasa tanpanya. Aku mulai menikmati waktuku sendiri, fokus ke sekolah, menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluargaku, dan tanpa sadar, aku tidak terlalu merindukan dia. Saat aku mulai menyadari hal itu, sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Sebenarnya, aku benar-benar sayang sama dia, atau aku cuma terbiasa dengan kehadirannya. Setelah hampir sebulan tidak bertemu, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku rindu, aku ingin melihatnya lagi. Kebetulan, di kota sedang ada acara besar-besaran. Aku berpikir, ini bisa jadi kesempatan yang pas untuk bertemu dengannya lagi. Tapi kali ini, aku tidak ingin dia menjemputku. Aku merasa lebih nyaman pergi bersama sepupuku. Jadi, aku memberitahu dia, kita ketemu di kota aja ya. Aku pergi bareng sepupu-sepupuku. Dia tidak keberatan. Malah, dia juga berencana pergi dengan sepupunya sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku dan sepupu-sepupuku berangkat ke kota dengan penuh semangat. Jalanan ramai, penuh dengan orang-orang yang ingin menikmati acara. Lampu-lampu berwarna-warni menghiasi jalanan. Suara musik terdengar di berbagai sudut. Setelah sampai, aku segera menghubunginya. Aku udah di sini. Kamu di mana? Tak lama kemudian, aku melihatnya berjalan ke arahku. Di sampingnya, ada sepupunya juga. Saat kami bertatapan, ada perasaan aneh yang muncul. Aku tidak tahu, ini perasaan rindu atau sekadar canggung karena sudah lama tidak bertemu. Lampu-lampu berwarna-warni menghiasi jalanan. Suara musik terdengar di berbagai sudut. Setelah sampai, aku segera menghubunginya. Aku udah di sini. Kamu di mana? Tak lama kemudian, aku melihatnya berjalan ke arahku. Di sampingnya, ada sepupunya juga. Saat kami bertatapan, ada perasaan aneh yang muncul. Aku tidak tahu, ini perasaan rindu atau sekadar canggung karena sudah lama tidak bertemu. Tapi satu hal yang pasti, akhirnya, kami bertemu lagi. Saat kami bertemu di kota, aku tidak menyangka sesuatu yang menarik akan terjadi. Sepupuku yang cewek, yang ikut bersamaku, tiba-tiba terlihat berbeda. Dari cara dia bicara, tatapan matanya, dan sikapnya, aku bisa melihat kalau dia tertarik pada sepupu pacarku. Yang lebih mengejutkan lagi, sepupu pacarku juga terlihat memiliki perasaan yang sama. Mereka ngobrol dengan akrab, tertawa bersama, dan bahkan tanpa canggung berjalan berdampingan, seolah-olah mereka sudah lama saling mengenal. Aku dan pacarku hanya bisa saling pandang, bingung dengan situasi yang tiba-tiba terjadi ini. Aku tidak tahu pasti apakah mereka sudah jadian atau belum, tapi yang jelas, mereka seperti orang yang sudah lama pacaran. Tidak ada rasa canggung di antara mereka, seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu dan langsung cocok. Aku sempat membisikkan ke sepupuku, "Kok kalian bisa akrab banget sih?" Dia hanya tersenyum. "Nggak tahu, nyambung aja ngobrolnya." Aku tertawa kecil. Ini benar-benar di luar dugaan. Sementara itu, pacarku hanya mengangkat bahu dan berbisik kepadaku, "Kayaknya mereka lebih cepat akrab daripada kita dulu, ya?" Aku tersenyum, tapi dalam hati aku mulai bertanya-tanya. Apakah hubungan kami juga bisa tetap semudah dan senyaman itu?
Malam itu terasa begitu menyenangkan. Kami berjalan-jalan di tengah keramaian kota, menikmati suasana acara besar-besaran yang penuh lampu warna-warni. Sepupuku dan sepupu pacarku masih asik mengobrol, seperti dunia hanya milik mereka berdua. Sementara itu, aku dan pacarku berjalan berdampingan. Tak banyak bicara. Aku masih memikirkan perasaanku sendiri. Aku yang selama ini tidak suka berhubungan dengan laki-laki. Kenapa bisa merasa nyaman dengannya? Lalu, tiba-tiba, tanpa peringatan, dia mendekat dan mencium pipiku. Aku terkejut, sangat terkejut. Aku tidak menyadari apa yang terjadi sampai beberapa detik setelahnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku merasakan panas di wajahku. Dan anehnya, aku tidak merasa marah atau terganggu. Sebaliknya, aku merasa seperti terbang. Ada kebahagiaan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku menatapnya dengan mata membesar, sementara dia hanya tersenyum tipis. "Kamu lucu kalau lagi kaget," katanya santai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa merasakan debaran jantungku yang semakin cepat. Apakah ini tanda aku benar-benar menyukainya? Apakah selama ini aku hanya menolak perasaanku sendiri? Yang pasti, malam itu, aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku melihat jam di ponselku. Jarum pendek sudah menunjukkan angka 10. Aku langsung memberitahu sepupuku. "Udah jam 10, kita harus pulang sekarang." Tapi sepupuku malah menatapku dengan wajah santai. Jangan dulu. Baru juga jam 10, kita nikmatin dulu sebentar. Nanti setengah 11 aja kita pulang." Aku sedikit ragu. Aku tahu batas waktuku, dan aku tidak ingin pulang terlambat. Tapi di sisi lain, aku juga masih ingin menikmati momen ini. Pacarku menatapku dengan penuh harap. Hatiku sedikit goyah. Aku melihat ke arah sepupuku yang masih asyik dengan sepupu pacarku. Mereka terlihat sangat menikmati waktu bersama, tertawa-tawa kecil tanpa peduli waktu. Akhirnya, aku menghela napas pelan. "Oke, tapi jangan lama-lama ya." Kami pun melanjutkan jalan-jalan, menikmati suasana malam yang semakin meriah. Namun, di dalam hati kecilku, aku masih merasa sedikit gelisah. Apakah keputusan ini akan baik-baik saja? Kami terlalu asyik menikmati malam, hingga tanpa sadar waktu terus berjalan. Awalnya hanya ingin pulang sedikit terlambat, tapi semakin lama, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku kembali melihat jam di ponselku. Sudah jam 12 malam. Aku segera menoleh ke sepupuku. "Udah jam 12, kita harus pulang sekarang," kataku dengan nada serius. Tapi sepupuku hanya tertawa kecil, masih asik mengobrol dengan sepupu pacarku. "Santai aja, baru juga jam 12, kata enteng. Aku mulai merasa gelisah. Aku tahu betul kalau pulang jam segini adalah hal yang sangat berbahaya. Kakak-kakak sepupuku pasti sudah menunggu di rumah. Dan kalau mereka tahu aku pulang selarut ini, bisa kacau. Aku mencoba menegur sepupuku lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. "Dengerin aku, kita nggak bisa pulang selarut ini. Bisa bahaya." Tapi tetap saja, dia tidak menghiraukanku. Malah makin asyik ngobrol dan tertawa bersama sepupu pacarku. Aku merasa benar-benar cemas. Aku menatap pacarku dengan harapan dia bisa membantuku membujuk sepupuku. Tapi dia hanya berkata, "Kalau mereka masih betah, kita temenin aja dulu sebentar ya." Aku menghela napas panjang. Sebentar yang mereka maksud ternyata menjadi sangat lama. Jam terus berlalu, sampai akhirnya, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Barulah sepupuku sadar dan berkata, "Udah jam 2, kita pulang sekarang yuk." Aku hanya bisa memejamkan mata sejenak, menahan kekesalanku. Aku sudah memperingatkan dari tadi. Akhirnya, kami bergegas pulang. Tapi aku tahu, masalah besar sudah menunggu di rumah. Setelah menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi, kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku merasa sangat gelisah. Aku tahu, ini akan menjadi masalah besar begitu sampai di rumah. This generator can deliver high-quality, human-like speech in 32 languages. Perfect for audiobooks, video voiceover. Saat kami hendak naik motor, tiba-tiba sepupuku berkata, "Kamu pulang aja dibonceng pacarmu, biar aku dibonceng sama sepupunya." Aku langsung menolak. Saat kami hendak naik motor, tiba-tiba sepupuku berkata, "Kamu pulang aja dibonceng pacarmu, biar aku dibonceng sama sepupunya." Aku langsung menolak. "Enggak, kita bareng aja seperti biasa." Tapi sepupuku malah memohon,
Ayolah, cuma kali ini aja. Lagian udah telat banget. Gak enak kalau aku pisah sama dia. Aku merasa semakin tidak tenang. Dalam hatiku, aku tahu ini keputusan yang buruk. Jika kakak-kakak sepupuku tahu aku pulang selarut ini, apalagi dibonceng pacarku, aku dalam bahaya besar. Tapi sepupuku terus memohon dengan wajah memelas. Aku menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan lain. Oke. Jawabku dengan suara lemah. Akhirnya, aku duduk di belakang pacarku, sementara sepupuku dibonceng oleh sepupu pacarku. Kami bergegas meninggalkan kota, melaju di jalanan yang sudah sepi. Sepanjang perjalanan, hatiku berdebar bukan karena bahagia, tapi karena takut. Aku tahu apa yang akan menunggu di rumah. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga aku masih selamat. Di perjalanan pulang, suasana terasa sepi. Hanya suara deru motor kami yang terdengar di jalanan malam yang lengang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan gelisah masih menghantuiku. Tiba-tiba, aku melihat segerombolan cowok dewasa membawa motor di belakang kami. Aku menoleh ke arah sepupuku yang berada di motor sebelah. Itu cowok-cowok banyak di belakang kita. Mereka siapa? Tanyaku dengan nada sedikit waspada. Sepupuku hanya menoleh sebentar, lalu berkata santai. Mungkin cowok-cowok dari kampung sebelah. Biasa, anak muda suka nongkrong malam-malam. Aku menghela napas. Aku sedikit tenang mendengar jawabannya. Namun, tak lama kemudian, gerombolan cowok itu mulai melambung motor kami satu persatu. Aku yang awalnya tenang, langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Aku memperhatikan mereka lebih jelas di bawah cahaya lampu jalan. Dan saat itulah aku sadar. Itu kakak-kakak sepupuku. Bukan hanya mereka, tapi juga teman-teman sekampungku. Mereka tidak berkata apa-apa, tidak berteriak, tidak menegur. Hanya melambung kami, satu persatu. Sambil menatapku dengan tatapan tajam yang menusuk. Aku langsung kaget. Sekujur tubuhku mendadak dingin. Jantungku berdegup begitu kencang, sampai rasanya mau meledak. Aku menelan ludah, mencoba berkata kepada pacarku, dengan suara bergetar. Kita dalam bahaya. Aku tahu tatapan itu. Itu bukan tatapan biasa. Itu tatapan kemarahan. Dan aku sadar, masalah besar sudah menungguku di rumah. Sesampainya di kampung, suasana terasa semakin mencekam. Ketika motor kami hampir mendekati rumahku, aku melihat sekelompok orang sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka berdiri dengan wajah serius, tatapan tajam yang membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku menelan ludah. Itu sepupu-sepupuku. Jumlah mereka belasan orang. Mereka memang dikenal sebagai orang-orang yang sangat disegani di kampung ini. Aku bisa merasakan hawa tegang di udara. Begitu kami mendekat, mereka langsung menahan kami. Pacarku terpaksa menghentikan motornya. Begitu juga sepupunya. Aku mulai gemetar. Ini bukan pertanda baik. Tiba-tiba, salah satu sepupuku melangkah cepat ke arah kami. Tanpa basa-basi, dia langsung berteriak dengan suara lantang. Kau tahu yang kau bawa ini siapa? Dan sebelum pacarku sempat menjawab, brak. Tinju sepupuku mendarat telak di helm pacarku. Benturan itu begitu keras sampai kaca helmnya langsung terpisah dari helmnya. Sementara itu teman dari kakak sepupu sudah mengeluarkan pisau kecilnya, hampir saja menusuk pacarku. Untung temannya berbisik berkata, jangan pakai itu bisa bahaya. Aku menjerit kaget. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, sepupu pacarku juga mendapat pukulan keras dari sepupu lainnya. Duk! Bibirnya pecah. Darah mengalir dari luka kecil di sudut bibirnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku hanya bisa membeku di tempat, tak tahu harus berbuat apa. Suasana semakin tegang. Aku sadar, ini baru awal dari masalah besar yang akan terjadi malam ini. Setelah melihat sepupu-sepupuku melayangkan pukulan keras, aku masih berdiri terpaku di samping pacarku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melihat pacarku terluka, kaca helmnya terlepas, dan sepupu pacarku dengan bibir berdarah, aku hanya bisa diam tanpa kata. Sementara itu, sepupuku yang cewek, yang tadi bersamaku sepanjang malam, langsung berbalik badan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berlari pulang ke rumahnya, meninggalkanku di tengah situasi yang mencekam ini. Aku masih berdiri di sana, bingung dan takut. Lalu, tiba-tiba salah satu teman sepupuku menatapku tajam.
Suaranya terdengar dingin tapi tegas. Cepat kau pulang, jangan bertahan di situ. Aku menatapnya sesaat. Aku ingin bertahan, ingin melihat bagaimana keadaan pacarku setelah ini. Tapi, aku tahu ini bukan tempatku lagi. Dengan berat hati, aku menelan ketakutanku. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung berlari bergegas menuju rumah. Aku bisa merasakan jantungku masih berdebar kencang. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku hanya ingin segera sampai di rumah. Sementara itu, pacarku juga terlihat mulai bergerak, bergegas meninggalkan tempat itu. Malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Apa yang terjadi setelah aku pulang? Apakah pacarku akan menyerah setelah kejadian ini? Bagaimana reaksi keluargaku setelah tahu aku pulang larut malam? Jangan lupa tonton kelanjutannya di part 2 ya. Jangan sampai ketinggalan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang pasti, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Apa yang terjadi setelah aku pulang? Apakah pacarku akan menyerah setelah kejadian ini? Bagaimana reaksi keluargaku setelah tahu aku pulang larut malam? Jangan lupa tonton kelanjutannya di part 2 ya. Jangan sampai ketinggalan.